Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Reha dari kelas 23 TIE dengan NIM 2355301129. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 9 saya, yaitu materi pada minggu lalu, di mana kita akan menerapkannya itu pada topik minggu ini, itu ada text input layout, material button, chip and chip group, background, drawable, dan view pager 2. Nah, kita akan coba untuk mengimplementasikan pada bagian yang pertama, yaitu adalah text input layout, di mana untuk text input layout ini saya menerapkannya pada bagian login. Nah, dapat kita lihat di sini, untuk bagian loginnya, kita sudah menerapkan text input layoutnya itu pada bagian email dan juga password. Nah, di sini kita juga memberikan icon, selanjutnya juga pada buttonnya juga seperti itu. Nanti bakal kita coba akan langsung merasakan perbedaannya antara menggunakan text input layout dengan tidak menggunakan text input layout. Nah, selanjutnya kita bakal melihat untuk material button, di mana material button ini saya implementasikan pada bagian fragment home. Nah, bagian fragment home ini saya implementasikan pada bagian logout. Nah, mungkin juga button-button yang lain sudah saya implementasikan material button, tapi di sini khusus bagian logout saya tambahkan satu style, sehingga tampilan buttonnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada bagian chip and chip group. Nah, itu saya terapkan pada bagian fragment message. Nah, ini fragment message. Nah, pada bagian fragment message ini saya menerapkannya itu chip group. Nah, ini saya menerapkan chip group sehingga chip-chip tersebut disatukan menjadi dalam satu chip group. Nah, tampilannya itu bakal kurang lebih seperti ini. Nah, bakal ada 3 chip yang dijadikan satu grup. Oke, selanjutnya itu ada background drawable. Nah, untuk background drawable ini kita bisa menambahkannya itu pada bagian res dan juga drawable. Di sini kita akan menggunakan dua, yaitu ada header wave XML, di mana ini digunakan untuk sebagai tampilan tambahan untuk mempercantik pada bagian header. Jadi saya itu menerapkannya itu di home fragment. Coba kita lihat home fragmentnya sebentar. Home fragment. Nah, di bagian home fragment ini dapat kita lihat bahwasanya saya sudah berhasil menerapkan drawable backgroundnya, di mana di sini sebenarnya toolbarnya masih ada, tapi toolbarnya itu toolbarnya itu menimpa drawable komponennya, sehingga terlihat seperti toolbar yang melengkung-lengkung seperti ini. Selanjutnya ada drawable komponen, background drawable yang lainnya itu ada edit text background.xml. Nah, di mana di sini kita tuh akan menetapkan untuk input text, kita akan menetapkan seperti warna solid latarnya, garis tepinya, sudut yang bisa kita buat membulat atau betul-betul peta, dan juga ada paddingnya di sini. Saya menerapkannya ini pada bagian hitung bangun datar. Nah, di hitung bangun datar ini saya menerapkannya itu pada setiap inputan teks. Nah, di sini saya untuk cara menggunakannya kita tinggal klik masukkan kode Android background, selanjutnya dengan bagian dimana drawable-nya itu kita masukkan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir kita akan menggunakan view pager. Nah, untuk view pager ini saya menggunakan akan menampilkan welcome screen namanya, yang mana welcome screen ini akan menjadi pengganti daripada flash screen yang sebelum-sebelumnya setelah kita gunakan. Nah, di view pager 2 ini dia akan menampilkan atau kita sebut saja welcome screen ya. Di welcome screen ini dia akan menampilkan tiga fragment 1, fragment 2, fragment 3. Untuk melihat isinya itu kita bisa lihat di sini. Ini fragment 1, ini fragment 2, dan ini fragment 3. Nah, di mana tiga fragment ini akan disatukan di dalam kelas tutorial fragment adapter. Kemudian untuk tutorial message fragment ini akan menjadi tampilan daripada untuk menampilkan 3 buah fragment tersebut, yang kurang lebih maka akan seperti ini. Sekarang kita coba lihat ke activity-nya.
activity tutorial message. Nah, nih. Di activity tutorial message ini kita akan menerapkan ini namanya dot indikator, di mana dot indikator ini akan berfungsi saat kita menggeser-geser setiap fragmennya, maka di bawah itu akan memperlihatkan kita tuh berada di fragmen mana dan akan lebih seperti interaktif, lebih membantu kita. Selanjutnya di sini saya juga menerapkan satu button, di mana button ini berfungsi untuk skip. Jadi kita bisa langsung skip dari welcome message ini ke halaman login. Nah, itu kita atur di tutorial message fragment. Di sini kita atur dia supaya dia bisa langsung berpindah ke halaman login. Nah, di sini juga karena kita sudah tidak menggunakan splash screen lagi, maka kita di sini memindahkan shared preference-nya itu ke dalam welcome screen. Nah, di welcome screen ini tutorial message ini, nah di sini kita terapkan set preference agar saat kita sudah melakukan login, maka halaman welcome screen ini tidak bakal ditampilkan lagi dan hanya akan langsung masuk ke halaman utama. Dan saat kita logout, maka saat kita coba relog atau login kembali, maka kita akan tampilkan welcome screen dulu sebelum login. Nah, sebelum itu mari kita coba untuk dalam pengimplementasiannya. Kita akan menjalankan projectnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah halaman welcome screen yang saya bilang, dan ini adalah dot indikator. Nah, saat kita berpindah maka dot indikatornya akan berpindah. Yang panjang mewakili halaman yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita bisa klik skip supaya button skip supaya bisa pindah ke halaman login. Nah, di sini kita coba login. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya jika kita menggunakan ini text input layout. Saat kita ngeklik, maka tulisannya bakal naik ke atas menjadi lebih kecil. Sekarang kita coba untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini contoh dari penerapan material buttonnya ada pada halaman halaman home, di mana bagian button paling bawahnya ini saya terapkan material button. Selanjutnya untuk chip and chip group saya terapkan pada bagian message. Nah, di mana pada bagian message ini dapat kita lihat sudah ada 3 buah chip yang digabungkan menjadi satu chip group yang sama. Nah, selanjutnya ada background drawable. Background drawable itu ada 2. Yang pertama untuk headernya saya terapkan di halaman home, maka tampilannya itu untuk toolbarnya akan seolah-olah seperti dia melengkung-lengkung seperti ini. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada di bangun datar, yaitu adalah untuk edit text-nya. Di sini dapat kita lihat kalau edit text-nya sudah ada background dan lebih bagus lah daripada sebelumnya, daripada tidak menggunakan background drawable. Selanjutnya terakhir itu adalah view pager. Nah, untuk membuktikan apakah share preference-nya sudah berhasil, maka kita coba untuk refresh apakah kita masih diminta untuk login, karena seharusnya jika sudah berhasil maka kita tidak perlu melakukan login. Nah, dapat kita lihat kita tidak perlu lagi melakukan login, dan saat kita logout, maka saat kita refresh kembali maka halaman welcome-nya akan muncul kembali. Nah, dan saat kita klik tombol skip maka kita akan langsung masuk ke halaman login. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.